Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Salah tidakkah HUSYU? Ada dua pandangan pada masalah ini. Satu, pandangan pertama dijelaskan bahwa Ibnu Abbas mengatakan yang artinya adalah kamu tidak mendapat pahala dari salatmu selain apa yang kamu renungkan dari salatmu. Takrij Ahadits Al-Ihya, Az-Zain Al-Iraqi, 1/309. Lalu banyak ulama mengatakan, hukum khusyuk dalam salat adalah sebuah anjuran dan tidak wajib. Karena mustahil seseorang bisa khusyuk dengan sempurna dalam salatnya. Di antara dalilnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya adalah ketika azan dikumandangkan, setan menjauh dari masjid sambil terkentut-kentut, hingga dia tidak mendengar azan. Setelah azan selesai, dia datang. Ketika iqomah, dia menjauh. Ketika iqomah selesai, dia datang, lalu membisikkan hati hamba yang sedang salat, ingat ini, ingat itu, padahal sebelumnya dia tidak ingat. Hingga seseorang lupa dan tidak tahu berapa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan dalam salatnya. Hadis riwayat Bukhari 608 dan hadis riwayat Ahmad 8139. Dalam hadis di atas, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan kondisi orang yang digoda setan dalam salat, hingga pikirannya melayang kemana-mana, sampai dia tidak lupa jumlah rakaat yang telah dia kerjakan. Artinya, dia tidak khusyuk dalam salatnya. Namun Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan agar salatnya diulangi. Hanya saja pahalanya berkurang, bahkan bisa jadi tidak ada. Lalu Ibnul Qayyim juga mengatakan yang artinya adalah jika ada orang yang bertanya, bagaimana dengan orang yang tidak khusyuk dalam salatnya? Apakah dia mendapat pahala atau tidak? Ada yang mengatakan, untuk masalah mendapat pahala, dia tidak mendapat pahala, selain bagian yang dia renungkan dalam salatnya dan kadar khusyuknya di hadapan Rabb-Nya. Lalu beliau juga mengatakan bahwa Allah mengkaitkan kebahagiaan orang yang salat dengan kualitas khusyuk mereka dalam salat. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak khusyuk, bukan termasuk orang yang beruntung. Andai orang yang tidak khusyuk dalam pahala, tentu dia termasuk orang yang bahagia. Sementara untuk hukum dunia dan tidak ada kewajiban qada, jika ada kadar khusyuk dominan, maka salatnya sah dengan sepakat banyak ulama. Sementara salat sunnah dan zikir setelahnya akan menjadi penutup dan penyempurna kekurangan salatnya. Kitab Madarij As-Salikin, Juz 1 halaman 525-526. 2. Pandangan kedua adalah menurut Imam Ghazali tentang khusyuk. Imam Ghazali pernah mengutip surat Taha ayat 14 yang artinya, laksanakanlah salat untuk mengingatku, surat Taha ayat 14. Lalu Imam Al-Ghazali kemudian juga mengutip surat Al-A'raf ayat 204 yang artinya, janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai, surat Al-A'raf ayat 204. Imam Al-Ghazali juga mengutip surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, jangan kalian mencoba mendekati salat dalam keadaan mabuk hingga kalian menyadari apa yang kalian baca, surat An-Nisa ayat 43. Imam Al-Ghazali juga ngutip sejumlah keterangan ulama perihal mabuk yang dimaksud pada surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, ulama mengatakan, mabuk yang mengganggu salat pada surat An-Nisa ayat 43, disebabkan kebanyakan bimbang terhadap masalah duniawi atau disebabkan oleh hubut dunia atau gila duniawi. Wahab berkata, yang dimaksud dengan mabuk adalah zahirnya. Surat An-Nisa ayat 43 mengisyaratkan mabuk duniawi karena Allah menerangkan ilatnya, hingga kalian menyadari apa yang kalian baca. Berapa banyak orang salat tidak meminum khamar tetapi tidak mengerti apa yang dibaca dalam salatnya. Lihat Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, Beirut, Darul Fikr, 2018 m. 1439-1440h, Juz'i, halaman 194. Lalu Imam Al-Ghazali juga mengutip keterangan kitab suci yang artinya, diriwayatkan dari kitab-kitab suci terdahulu, Allah berfirman, tidak setiap orang yang melakukan salatku terima ibadah salatnya. Aku hanya menerima salat orang yang merendahkan diri pada keagunganku, salat orang yang tidak sombong terhadap hamba-hambaku, dan salat mereka yang memberi makan fukara yang lapar karena mengingatku. Lihat Imam Al-Ghazali, 2018 MI 194-195.
Imam Al-Ghazali mengutip hadits Nabi perihal tujuan dasar ibadah yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, salat diwajibkan, haji dan tawaf diperintahkan, dan manasik disiarkan untuk menegakkan zikrullah. Jika di hatimu Allah yang dimaksud dan dituju tidak hadir dengan keagungan dan kehebatan, maka tidak ada nilai zikirmu. Imam Al-Ghazali juga meriwayatkan Imam Al-Hasan yang melihat seseorang yang sedang melakukan salat sambil memainkan kerikil dengan berkata, Allahumma zawini yal hural ina, atau ya Allah kawinkanlah aku dengan bidadari surga. Selesai salat, Imam Al-Hasan berkata kepadanya, kamu seburuk-buruk pelamar perempuan. Kamu melamar bidadari sambil bermain dengan kerikil. Imam Al-Ghazali juga mengutip ucapan Ibnu Abbasra, salat 2 rakaat dengan durasi sedang dengan tafakur pada keagungan Allah lebih baik daripada qiyamul lail dengan hati lalai. Dari penjelasan di atas bahwa, kita memang tidak menemukan pengertian salat khusyuk secara definitif dalam kitab Ihya Ulumuddin. Tetapi dari berbagai kutipan tersebut, kita dapat menarik simpulan sebagai catatan atas salat khusyuk. 1. Salat khusyuk dilakukan dengan hati yang hudur atau hati yang sadar menghadap kepada Allah. 2. Salat dilakukan tanpa melakukan perbuatan di luar rukun fi'li seperti iseng-iseng bermain kerikil, colek jamaah sebelahnya, menginjak kaki orang lain, bercanda atau bermain ujung sajadah sebagaimana kelakuan anak-anak yang dapat dimaklumi. 3. Salat dilakukan dengan mengikuti tuntunan dalam kajian fikih salat. 4. Salat dilakukan dengan tenang sebagaimana diajarkan kiai dan orang tua terdahulu seperti yang diamalkan oleh masyarakat Indonesia selama ratusan tahun. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Semoga kita masuk surga. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Terima kasih banyak, sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Salam damai. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf. Terima kasih, semoga kita baik-baik saja, mohon maaf.